Shin Tae-yong, kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, mungkin saya akan tinggal di sini seumur hidup. Main di Liga Jerman, bintang muda naturalisasi ini kabarnya siap bela timnas Indonesia. Fairness to the man, Bubner goes through the back. Aksi Justin Hubner jaga kehormatan, bungkam Vietnam, sindir Malaysia, dan bela fanatisme Indonesia. Shin Tae-yong, kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, mungkin saya akan tinggal di sini seumur hidup. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong angkat bicara andai pasukan Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih on the track untuk meraih mimpinya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini pasukan Garuda telah menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan hasil 2 kali imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali menegaskan bila dirinya menginginkan target realistis yakni berada di peringkat 3 atau 4. Kemudian timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat. Shin Tae-yong tak ingin membebani pemainnya dengan target yang tak realistis. Sehingga ia selalu mengatakan bila target timnas Indonesia adalah mengunci peringkat 3 atau 4. Saya berpikir jika Anda mengatur target dan melakukan yang terbaik, mimpi Anda akan terwujud, kata Shin Tae-yong. Saya tak ingin membebani pemain dengan mengatakan hal-hal tak realistis. Jadi saya mengatur target untuk peringkat 3 atau 4, ditambahnya. Selanjutnya timnas Indonesia akan menjalani 2 laga away melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang. 2 kemenangan bisa memudahkan langkah timnas Indonesia lolos. Shin Tae-yong pun berandai-andai jika dirinya berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengatakan akan mempertimbangkan hidup di Indonesia seumur hidupnya. Saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya, ujarnya sambil tersenyum. Hidup di Indonesia sangat menyenangkan, tambahnya. Main di Liga Jerman, bintang muda naturalisasi ini kabarnya siap bela timnas Indonesia. Amar Brerkik, pemain keturunan Indonesia, yang kini membela klub Jerman, Darmstadt berpeluang untuk membela timnas Indonesia. Amar Brerkik yang sebelumnya memperkuat Hoffenheim U17, sekarang bermain untuk Darmstadt U19. Meskipun baru pindah ke klub baru, ia sudah menunjukkan potensi besar di lapangan. Amar Brerkik pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Bima Sakti. Ia turut berpartisipasi dalam Piala Dunia U17 2023 bersama rekan setimnya, Welber Jardim. Namun, hingga saat ini, Amar Brerkik belum dipanggil untuk memperkuat skuad timnas Indonesia U20 yang diasuh oleh Indra Syafri. Di musim ini, Amar Brerkik telah tampil dalam 3 pertandingan untuk Darmstadt U19. Meski baru mengoleksi 58 menit waktu bermain, aksinya di lapangan sudah cukup menarik perhatian. Ia bermain sebagai winger kiri, namun fleksibilitasnya memungkinkan Amar Brerkik juga beroperasi di sisi kanan, memberikan opsi serangan yang lebih variatif. Fleksibilitas ini menjadi salah satu kelebihan utama Amar Brerkik, yang membuatnya bisa diandalkan di berbagai posisi lini serang. Peran ini tentu menjadikannya aset berharga bagi timnya saat ini, sekaligus berpotensi besar untuk timnas Indonesia U20. Amar Brerkik memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan Welber Jardim. Meskipun Welber bermain sebagai bek kanan, Indra Syafri justru memanfaatkan kemampuan Welber sebagai gelandang tengah. Sebaliknya, Amar Brerkik lebih cocok ditempatkan di area sayap, khususnya di posisi sayap kiri. Keahlian Amar Brerkik sebagai pemain sayap yang dapat menyerang dari 2 sisi lapangan memberikan keuntungan taktis bagi tim yang membutuhkannya. Fleksibilitasnya di lapangan membuatnya menjadi opsi yang menarik untuk dipertimbangkan oleh timnas Indonesia U20. Kehadirannya bisa menambah kekuatan lini serang dan memperkaya variasi taktik di tim nasional. Hingga saat ini, Amar Brerkik memang belum mendapat kesempatan untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia U20. Namun, melihat performa apiknya di Darmstadt, tak menutup kemungkinan ia akan segera dilirik oleh Indra Syafri. Amar Brerkik memiliki potensi untuk menjadi pemain penting bagi Indonesia, khususnya dengan kemampuannya sebagai winger yang lincah dan serbaguna. Indra Syafri tentu membutuhkan pemain dengan karakteristik seperti Amar Brerkik, yang bisa bermain di berbagai posisi dan memberikan dinamika baru di tim.
Jika diberi kesempatan, Amar Brerkic bisa menjadi amunisi tambahan yang berharga bagi timnas U20. Amar Brerkic masih berada di awal karirnya sebagai pemain muda. Bermain di Jerman memberikan Amar Brerkic pengalaman yang berharga, terutama dalam hal pengembangan teknik, fisik, dan mentalitas. Kompetisi di Jerman dikenal ketat, dan ini akan membantu Amar Brerkic menjadi pemain yang lebih matang dan siap bersaing di level internasional. Pindah dari Hoffenheim U17 ke Darmstadt U19 juga menjadi langkah penting dalam perjalanan karirnya. Di klub barunya ini, Amar Brerkic mendapatkan kesempatan untuk bermain di lingkungan yang berbeda, menghadapi tantangan baru, dan terus mengasah kemampuannya. Aksi Justin Hubner jaga kehormatan, bungkam Vietnam, sindir Malaysia, dan bela fanatisme Indonesia. Pemain belakang Justin Hubner kembali menunjukkan tajinya sebagai benteng kokoh timnas Indonesia. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Hubner sukses membantu Indonesia menundukkan Vietnam beberapa waktu lalu. Kemenangan ini tak hanya berarti di atas lapangan, tapi juga membungkam sindiran yang dilontarkan oleh pemain Vietnam, Duan Van Hao. Melalui unggahan di Instagram, Van Hao menyebut pemain keturunan timnas Indonesia tak laku di Eropa. Namun, dua kemenangan Indonesia membuat sindiran itu tak berarti apa-apa. Hubner dengan tenang menanggapi sindiran tersebut. Ia membiarkan hasil di lapangan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Vietnam gagal lolos ke putaran berikutnya, sementara Indonesia terus melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja, unggahan Hubner di media sosial membuat netizen Vietnam marah, tapi pemain berusia muda ini tampak tidak peduli dan tetap fokus membawa Garuda terbang lebih tinggi. Tak hanya Vietnam, netizen Malaysia juga menjadi sasaran tanggapan Hubner. Beberapa netizen Malaysia menyindir timnas Indonesia dengan mengungkit kemenangan Malaysia 5 tahun lalu atas Indonesia. Seorang netizen dengan akun OneFootball bahkan menyebut timnas Australia seharusnya belajar dari Malaysia tentang cara mengalahkan Indonesia. Cuitan itu dengan cepat viral di Instagram. Hubner, melalui akun Instagramnya, Justin Hubner 5, langsung menanggapi sindiran tersebut dengan percaya diri. Beberapa negara harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi berada di level kita, ditulisnya. Komentar ini menunjukkan bahwa Hubner merasa timnas Indonesia telah berkembang jauh lebih baik, dan negara-negara seperti Malaysia harus mulai menyadari hal tersebut. Tidak hanya soal kemenangan di lapangan, Hubner juga bicara soal fanatisme sepak bola di Indonesia. Dalam survei global yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-15 sebagai negara paling gila bola, Hubner merasa Indonesia pantas berada di papan atas. Negara seperti Inggris, Spanyol, Jerman, Brasil, dan Argentina mendominasi peringkat teratas, tetapi Hubner yakin semangat dan fanatisme supporter Indonesia tidak kalah dari negara-negara tersebut. Indonesia berada di peringkat ke-15, tepat di bawah Korea Selatan, dan di atas negara-negara seperti Belanda dan Portugal. Menurut Hubner, peringkat ini belum cukup merepresentasikan kegilaan supporter Indonesia terhadap sepak bola. Ia merasa Indonesia layak berada di posisi lebih tinggi karena dukungan supporter Garuda selalu ada dimanapun timnas bertanding, bahkan di luar negeri sekalipun. Aksi Justin Hubner yang berani menanggapi berbagai sindiran ini menunjukkan dia tidak hanya berperan besar di lapangan, tapi juga berani menjaga kehormatan timnas Indonesia di luar lapangan. Tak dapat restu orang tua jadi penyebab Welber Jardim gagal perkuat timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Welber Jardim gagal memperkuat timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 karena tidak mendapatkan restu orang tua. Pernyataan itu disampaikan manajer timnas Indonesia U20, Zaki Iskandar. Zaki Iskandar mengatakan, klub Welber Jardim Sao Paulo U17 sejatinya bersedia melepas sang pemain ke timnas Indonesia U20 untuk mengarungi laga-laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Jakarta pada 25 hingga 29 September 2024. Namun, Welber Jardim tidak berangkat ke Indonesia karena orang tuanya memilih sang anak tetap di Brasil. Opsi ini diambil disinyalir karena Welber Jardim diharapkan fokus terlebih dulu bersama Sao Paulo U17. Namun, dalam penuturan Zaki Iskandar, orang tua Welber Jardim dalam hal ini sang ibu tidak memberikan alasan pasti mengapa sang anak batal gabung timnas Indonesia U20. Namun, ia memastikan tidak bergabungnya Welber Jardim bukanlah masalah besar bagi timnas Indonesia U20. Meskipun tanpa Welber Jardim, timnas Indonesia U20 memulai laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan manis. Menjamu timnas Maladewa U20 di Stadion Madia pada Rabu 25 September 2024 malam WIB, timnas Indonesia U20 menang telak 4-0. Respons positif Emil Audero saat diminta perkuat timnas Indonesia, segera jadi pesaing Martin Paes. Respons positif Emil Audero saat diminta memperkuat timnas Indonesia akan diulas teropong bola. Komika Mamat Al-Katiri sempat bertemu dengan Emil Audero yang saat itu membela Inter Milan.
Mamat saat itu membujuk Emil Audero agar mau menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hasil pertemuan dirinya dengan Emil Audero pun dipublikasikan di akun X-nya, Mamat Al-Katiri. "Wahai PSSI, sudah saya bantu bujuk nih buat naturalisasi. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada saya sebagai agen. Yok meeting gaas," tulis Mamat. Giliran Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bertemu Emil Audero di Italia. Tak cuma bertemu, keduanya sampai-sampai bersalaman. Biasanya, pemain keturunan yang bersalaman dengan Erick Thohir akan melanjutkan proses naturalisasi sebagai WNI. Lantas, bagaimana dengan Emil Audero? Tak ada tanda-tanda Emil Audero segera mendapatkan paspor Indonesia. Di sisi lain, Indonesia menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan seperti Martin Paes. Menyikapi kondisi ini, Mamat pun mengeluarkan suara hatinya ketika bertemu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Mamat mengatakan Emil Audero sudah bersedia membela timnas Indonesia, dan mendorong PSSI melakukan pendekatan kepada kiper yang kini membela Como 1907 tersebut. Jika Emil Audero diproses dan menjadi kiper timnas Indonesia, betapa kuatnya lini pertahanan skuad Garuda. Saat ini di bawah Mister Gawang timnas Indonesia sudah ada Martin Paes, salah satu kiper terbaik di Major League Soccer, MLS. Keren! Maes Hilgers jadi bek paling sibuk saat bawa FC Twente curi poin dari Manchester United di Old Trafford. Ini statistik calon pemain timnas Indonesia. Calon pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers jadi bek paling sibuk saat membawa FC Twente mencuri poin dari Manchester United di Old Trafford. Bek berusia 23 tahun itu main full-time sebagai starter dan membantu FC Twente menahan imbang Manchester United dengan skor 1-1. Matchday pertama fase Liga Eropa 2024-2025 itu berlangsung di Old Trafford, Manchester pada Kamis, 26 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Setan Merah unggul lebih dulu lewat gol Christian Eriksen di menit ke-35 melalui tendangan kerasnya yang tak mampu dibendung kiper FC Twente. Beruntung, Maes Hilgers dan kawan-kawan berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua lewat gol Sam Lammers usai mengelabui kiper Setan Merah, Andre Onana. Dalam laga ini, Maes Hilgers mencatatkan penampilan yang gemilang sepanjang bermain di atas lapangan selama 90 menit full. Menurut catatan Fotmob.com, calon pemain timnas Indonesia itu melakukan defensive actions, aksi bertahan, sebanyak 15 kali atau paling banyak dari pemain bertahan FC Twente lainnya. Aksi bertahan Maes Hilgers itu membuat dirinya menjadi pemain belakang FC Twente yang paling sibuk mengamankan area pertahanan timnya dari gempuran Manchester United. Selain itu, bek kelahiran Belanda itu juga melakukan 1 kali blok berhasil, 8 kali clearances, 3 kali headed clearance, 2 kali interceptions, dan 4 kali memenangkan duel. Maes Hilgers juga tercatat melakukan 1 tackle sukses, 4 kali recover bola, hingga 92% umpan sukses. Catatan yang cukup apik bagi Maes Hilgers melawan tim sekelas Manchester United yang notabene salah satu klub raksasa Eropa. Sayangnya, proses naturalisasi Maes Hilgers untuk menjadi WNI masih belum rampung dan baru akan mengambil sumpah WNI pada 30 September 2024. Padahal jika sudah menjadi WNI, ini merupakan sejarah baru karena Maes Hilgers menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Old Trafford melawan Manchester United. Media Vietnam tiba-tiba pertanyakan alasan Maes Hilgers pilih bela timnas Indonesia usai nilai tim kesayangannya kalah dari bek FC Twente itu. Iri? Media Vietnam tiba-tiba mempertanyakan alasan Maes Hilgers memilih untuk membela timnas Indonesia usai nilai skuad The Golden Star kalah dari bek FC Twente itu. Maes Hilgers dan kompatriotnya, Eliano Reijnders tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dan tinggal beberapa tahap lagi untuk bisa membela timnas Indonesia. Mereka rencananya akan mengambil sumpah setia WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Belanda pada 30 September 2024. PSSI pun bakal mengusahakan proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders rampung sebelum 3 Oktober 2024 agar bisa segera membela timnas Indonesia. Mereka ditargetkan untuk memperkuat timnas Indonesia saat melanjutkan kiprahnya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober 2024. Skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke markas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, dan Cina di Stadion Qingdao Youth Football, Minggu, 15 Oktober 2024. Sebelum resmi menjadi WNI, Maes Hilgers baru saja bermain untuk klub kenamaan Belanda, FC Twente saat menghadapi Manchester United di Liga Eropa 2024-2025. Bek berusia 23 tahun itu ditempatkan di starting lineup FC Twente dan bermain gemilang sepanjang pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 itu. Melihat penampilan apik calon bek timnas Indonesia itu, media Vietnam yakni Sohaven ikut memberikan komentar. Dalam sebuah artikelnya, media Vietnam mempertanyakan kenapa Maes Hilgers justru memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda.
Sohaven bahkan menyinggung harga pasaran Mesilgers yang jauh lebih mahal yakni 7 juta euro atau sekira 121,67 miliar rupiah daripada seluruh skuad Vietnam yang hanya bernilai 6,83 juta euro. Sohaven pun menyinggung skuad timnas Indonesia yang kini semakin banyak diperkuat pemain naturalisasi grade A seperti Jai Itzes, Martin Paes, hingga terbaru Mesilgers. Media Vietnam itu bahkan memprediksi skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong akan membuat tim-tim Asia Tenggara ketakutan.